Salam, selamat pagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang malam sampai pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh dengan damai dan berkat daripada Tuhan. Dan kami rindu mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema iman yang bertumbuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekitar tahun 90-an, saya dan keluarga tinggal di sebuah desa yang berada di pelosok Sumatera. Saat itu belum ada listrik atau penerangan yang masuk ke desa di mana kami tinggal. Sejak usia kanak-kanak, saya terbiasa mengikuti orang tua saya yang bekerja sebagai petani karet. Orang tua saya mengajarkan kepada saya bagaimana cara memilih bibit karet yang baik, bagaimana cara menanam, memelihara, bahkan mengajarkan juga bagaimana cara mengambil getah dari pohon karet itu. Saudaraku, butuh waktu beberapa tahun sampai pohon karet benar-benar bisa disadap atau diambil getah karetnya. Demikian juga dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Iman yang bertumbuh harus melalui proses. Bahkan proses itu ialah seumur hidup. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, supaya memiliki iman yang teguh dan bertumbuh. Demikianlah juga pesan ini ditujukan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui perenungan pagi hari ini, firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa yang pertama, iman bertumbuh melalui penderitaan, penganiayaan, dan kesengsaraan. Dari 2 Timotius pasal 3 ayat 11 sampai yang ke-12.
Sebagai orang percaya, kita tidak bisa menghindari penderitaan. Kita tidak bisa lari dari kesusahan dan kesengsaraan. Tetapi kita bisa meminta Tuhan untuk menolong dan memampukan kita menghadapi setiap penderitaan dan kesukaran yang kita alami. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita menghadapi setiap kesukaran dan penderitaan itu. Jangan kita iri kepada orang-orang yang kelihatannya hidupnya baik-baik saja, tidak ada kesusahan ataupun kesukaran. Bahkan firman Tuhan katakan, jangan iri kepada orang-orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada penipu, karena mereka akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat yang ke-13. Paulus mengingatkan Timotius untuk selalu mengikuti ajaran, cara hidup, pendirian, iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan Paulus selama Paulus melayani jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Dari surat Roma pasal 5 ayat 3-5 dikatakan demikian, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang kedua, firman Tuhan menyampaikan kepada kita, iman bertumbuh di dalam pembacaan kitab suci. Ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Yang harus kita lakukan adalah memegang kebenaran kitab suci. Mari kita berhati-hati terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran yang kita peroleh dari kitab suci. Karena kitab suci akan memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Tidak ada sumber atau otoritas kebenaran tertinggi yang Allah berikan selain daripada kitab suci. Karena firman Allah berkuasa untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah yang akan mengubahkan hati dan kehidupan kita, dan kita harus menyesuaikan diri dengan firman Allah sebagai penuntun kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal ini yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui perenungan pagi hari ini. Kiranya iman kita bertumbuh melalui penderitaan, penganiayaan, dan kesengsaraan, dan iman kita semakin bertumbuh di dalam komitmen kita untuk selalu membaca kitab suci. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Mampukan setiap kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Allah sumber segala damai sejahtera dan berkat surgawi akan memelihara kehidupan mereka senantiasa. Allah memberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan, pendidikan, pergumulan, dan setiap aspek kehidupan mereka. Allah menjauhkan mereka dari segala wabah, virus, dan segala sakit penyakit. Allah menjaga mereka dari segala kecelakaan dan melindungi mereka dari segala yang jahat. Kiranya yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam semangat dan tetap sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati.